Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sari dengan NIM 43040210123. Dan saya Mustaqimah dengan NIM 43040210064. Kami dari program studi Psikologi Islam UIN Salatiga akan membuat video edukasi tentang pengamalan ilmu patologi dan rehabilitasi sosial. Jangan lupa tonton videonya. Salatiga adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah. Salatiga terletak di lereng Gunung Merbabu dengan iklim sejuk dan pemandangan alam yang indah. Ekonomi di Salatiga didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Ada juga beberapa industri kecil dan menengah. Meskipun relatif kecil dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, Salatiga menghadapi berbagai masalah sosial, termasuk masalah yang terkait dengan pekerjaan pemulung. Kemiskinan di kota Salatiga menjadi faktor penyebab utama masyarakat memilih menjadi seorang pemulung. Kurangnya lapangan pekerjaan yang formal membuat masyarakat terpaksa memilih pekerjaan sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemulung di Salatiga bekerja tidak aman dan tidak sehat. Mereka terpapar bahaya dari sampah dan seringkali tidak memiliki akses keselamatan yang memadai. Bapak X adalah warga asli kota Salatiga, tepatnya di daerah Kalicacing. Beliau sehari-harinya memilih pekerjaan sebagai seorang pemulung. Bapak X mencari barang bekas di daerah Kalicacing dan di sekitar lapangan Pancasila, kota Salatiga. Beliau berjalan dari tempat satu ke tempat lain untuk mencari botol-botol minum bekas ataupun kardus-kardus bekas. Barang yang beliau kumpulkan harus menunggu 1 minggu agar bisa dijual di pengepul barang bekas. Pekerjaan sebagai seorang pemulung bukanlah pilihan dari Bapak X, tetapi keadaanlah yang memaksa beliau. Sebelumnya, beliau sempat bekerja sebagai seorang sopir dan tukang urut. Dikarenakan pendidikan yang beliau dulu tempuh hanya sampai tamat SD, sehingga kurang mendapatkan pekerjaan yang layak.
Tantangan terbesar dalam hidup Bapak X adalah beliau dianggap remeh dan rendah oleh masyarakat dan diperlakukan tidak baik. Beliau memiliki 4 anak dan tinggal anak terakhir yang ikut dengan Bapak X. Dikarenakan ketiga anaknya udah menikah. Anak yang terakhir dari Bapak X adalah perempuan. Dia tidak sekolah karena adanya kekurangan fisik yang dialaminya. Bapak X bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, untuk membayar uang kontrakan dan juga membayar listrik bulanan. Menurut Bapak X, pendidikan bagi anak-anaknya itu sangat penting. Karena dengan pendidikan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, di sisi lain karena keterbatasan ekonomi, anaknya Bapak X tidak bersekolah. Harap kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan pada kaum pinggiran seperti pemulung dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan yang bisa meningkatkan keterampilan bagi Bapak X. Dari wawancara dengan Bapak X terlihat jelas bahwa pendidikan memiliki peran yang cukup penting dalam menentukan peluang kerja dan kualitas hidup seseorang. Meskipun menghadapi banyak tantangan, harapan untuk masa depan yang lebih baik tetap menjadi motivasi utama bagi Bapak X dan banyak pemulung lainnya. Jadi ini saya tanya lanjut lagi nggak Pak ya? Menurut Bapak itu di tengah keadaan Bapak yang ini rumahnya tadi di Bonsari Gang 3. Jadi naik kelihatan di jauh cat kuning. Nah itu gimana Bapak memastikan anak-anak Bapak itu tetap bisa bersekolah? Itu yang dulu kan gini, dapat santunan dari luar negeri, itu duitnya hilang semua. Akhirnya di 2 bisa kerja, nyatanya nggak bisa kerja. Jadi anaknya sekarang Di Semarang udah punya istri semua. jadi laki-laki ya Pak ya? Tapi di Semarang itu anaknya udah pada kerja? Itu bininya, kan anak orang laki semua, nggak punya rumah, jadi ikut bininya. Satu, ada 2 adiknya ikut dia. Jadi 2 di Semarang semua ya Pak? Semarang. Yang satu yang perempuan ini belum pernah ketemu, baru saya cariin. Dia dapat orang Muslim. Jadi itu anaknya yang perempuan itu yang terakhir? Nomor 3. Nomor 3. Oh jadi yang 2 laki-laki. Oh di Candi. Tapi belum pernah ketemu lagi. Udah lama Pak? Ya itu namanya ajab wilayah ada. Ada. Duduk bisa ngomong, hutan bisa ngomong. Jadi ini kan tadi anak Bapak yang terakhir itu maaf ya Pak, nggak bisa ngomong atau gimana ya itu. Nah itu dari pemerintah itu ada bantuan atau apa itu enggak Pak? Belum pernah. Belum. Makanya kalau kita nggak punya rumah sendiri, domisili yang aslinya itu nggak pernah dapat apa-apa. Santunan belum pernah. Dulu dapat PLT, sekarang nggak pernah dapat PLT. Jadi kurang ya Pak ya? Iya. Kemarin dikasih beras sama kepolisian. Itu udah, ya itu dia ada yang tahu mas saya orang saat itu dikasih. Kalau dari masyarakat sekitar di rumah Bapak itu kalau ada bantuan gitu? Banyakan Buddha-Buddhaan Nasrani, enggak banyak Muslimnya. Tapi itu walaupun beda agama itu mereka juga enggak rukun sama agama. Kalau di Pancuran, kalau di Kacacing itu masih Nasrani, Islam jadi satu. Yang lebih bagus di Candi lebih bagus kayak Kali Bening. Itu musuhnya
80% banyak. Ini Bapak tadi ngambilin botol-botol di situ ya Pak ya? Itu biasanya Bapak di sini aja atau pindah-pindah atau gimana? Enggak, sering sini. Oh, Kemarin aku di sini dipegang sama PP, Mbak. Oh iya Pak. Dari sore sampai jam 8 malam aku kelaparan. Kayak masuk angin. Biasanya kalau ini dijual terus buat enggak Dijual. terus gimana Pak? Beli dulu seminggu bayar rumah listrik. Nabung dikit seminggu kalau dapat 400 300 itu kadang-kadang 250 itu dipotong buat bayar listrik. Berarti itu hasil dalam seminggu itu nanti buat makan seminggu gitu ya Pak ya? Semakan sehari ya 100 kurang ya bayar sekarang ya. Iya makan kucing 2, orangnya 3, 1 liter kurang. Makanya saya di sini tidak malu-malu, saya sering minta-minta orang sini kalau sudah kok saya membangun buat pintu surga Allah. Tapi sering ada yang ngasih nggak Pak di sini? Saya mintanya sama muslim, Oh iya. enggak minta sama orang yang Nasrani. Kalau ada yang Nasrani itu kadang-kadang diajakin, udah tahu Mbak maam dulu itu udah sering di rumah makan gitu. Saya tuh nggak pernah pikir, maaf ya nanti kalau besok ada Mbak aku kok sering aku gede-gederan, nanti tak obatin kuping Anda. Oh Bapak juga bisa pengobatan gitu ya Pak ya? Bisa. Usus buntu, mata rambut. Buka praktek di rumah atau gimana? Kalau kita punya rumah, aku pun dekatnya masjid, mau dekatnya masjid aja. Jadi di masjid-masjid gitu ya Pak? Iya, sepintas di sini sepintas saja. Kalau lama-lama ya kita nggak mau. Di sini bayarnya murah. Dulu Apanya? aku kudu tukang pijat di quality. Tukang pijat di quality. Mbak Devita, adik namanya siapa? Ali. Itu adiknya siapa? Ayu. Adik Ali sama adik Ayu sekolah nggak? Sekolah. Masih SD? Kelas berapa? Kelas 4 adiknya? Kelas 3. Ini bantu orang tua ngambil barang bekas gini atas kemauan sendiri apa disuruh orang tuanya? Aku sendiri Oh, sendiri. Orang tuanya gimana? di pemotongan. Oh, rumahnya Belotongan. Pemotongan. Hah? Oh, pemotongan situ ya. Oh, kirain Belotongan. Terus adik ini ngumpulin barang bekas habis pulang sekolah. Iya. Tapi adik tetap sekolah kan? Adiknya ini punya apa maksudnya? Cita-citanya pengen jadi apa? Gak tahu. Kan nggak tahu pengen jadi apa yo. Pengen jadi apa? Jadi polisi? Enggak, jadi Pak Guru. Pengen jadi Pak Tentara? Pak Tentara. Itu adiknya pengen jadi Bu Guru. Oh, dokter. Orang tuanya kerja apa ya? Kayak gini. Oh, kayak gini juga. Adiknya sekolah di mana? Oh, SD3. Adik semangat ya. Bantu orang tua, nggak boleh. Orang tuanya nggak boleh dimarah-marahi terus. Dibantu ya. Oke, mau tanya, kalau di sekolah biasanya itu adik dapat bantuan gitu nggak? Kayak beasiswa atau apa gitu? Enggak? Berarti orang tua membiayai sendiri gitu ya? Terus teman-temannya pada baik-baik nggak? Baik, berarti mau nemenin semua gitu ya? Lantas, apakah kita boleh memandang mereka dengan sebelah mata? Pemulung juga manusia yang ingin memiliki status sosial yang layak, dapat memberikan keluarga makan dengan cukup, memberikan pendidikan pada anak seperti anak lainnya.
dengan harapan mereka dapat mempunyai pekerjaan yang layak dan mendapatkan penghasilan, sehingga mereka tidak melakukan pekerjaan seperti orang tuanya. Sinar redup kemiskinan dan keterbatasan ilmu pengetahuan masih membayangi kaum terpinggirkan, seperti keterbatasan pendidikan bagi para anak pemulung. Berbagi tak selalu soal uang. Membantu memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap sesama. Terlepas dari peran yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain maupun lingkungan sekitar. Sadarkah